Hai kawan, it's me Rudi Najar. Ini adalah kepingan footage perjalanan kami melakukan pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Oke, langsung aja kita mulai. Pendakian Gunung Gede Pangrango kami lakukan melalui via Gunung Putri karena jalur ini merupakan salah satu jalur tercepat dan juga pastinya paling ramai dikunjungin oleh para pendaki. Nah, kita stay di base camp Nabil, bayar 100.000 buat simaksi dan juga penginapan di base camp serta parkir motor. Dari base camp kami nge-cheat nih naik ojek ke pos simaksi atau pos Tanah Merah dengan harga sekitar 70.000 per orang. Dan waktu itu perjalanan dilakukan setelah sholat subuh atau sekitar jam setengah 6 pagi. Yang pastinya sebelum pendakian jangan lupa dulu isi perut atau sarapan biar aman selama di perjalanan. Oke, lanjut. Kami tiba di pos Tanah Merah dan mulai melakukan pendakian. Dari pos simaksi kami melanjutkan pendakian menuju ke pos kedua atau pos Legok Lenca. Nah, di sini treknya cukup landai, cuma memakan waktu sekitar 40 menitan. Oh ya, pendakian ini kami lakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu, dimana waktu itu weekend dan ternyata Gunung Gede Pangrango kayaknya sih salah satu gunung yang paling ramai di Jawa Barat. Tapi nggak apa-apa lah selama masih tertib, menjaga lingkungan dan yang pasti gak buang sampah sembarangan ya. Melanjutkan pendakian dari pos 1 kami menuju ke pos kedua. Nah, jalur ini mulai didominasi dengan hutan dan juga pepohonan yang cukup rapat. Dan trek ini juga lumayan cukup menguras tenaga bagi aku yang pemula untuk melakukan pendakian gunung. Hitung-hitung latihan fisik karena udah lama banget sih kayaknya nggak mendaki. Dan bisa dibilang Gunung Gede ini kayaknya bener-bener cocok banget deh buat kalian yang baru pemula dan pengen banget tuh ngerasain naik gunung. Oh ya, ada salah satu hal yang unik ketika kalian mendaki Gunung Gede Pangrango, dimana di setiap posnya itu ada warung. Jadi kalian gak usah khawatir kelaparan deh. Cuman ya emang harganya agak mahal, tapi worth it banget sih. Hitung-hitung bantu perekonomian warga di sekitar dan juga bisa hitung-hitung isi tenaga tuh kalau misalkan kalian kelaparan. Kami melanjutkan pendakian dari pos 3 menuju ke pos keempat. Nah, di jalur ini bisa dibilang ini adalah jalur yang cukup menguras tenaga karena jalanannya cukup terjal dan dinominasi dengan akar dan juga bebatuan. Estimasi waktunya memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Singkat cerita, dari pos 4 ke Surya Kencana memakan waktu selama kurang lebih 1 jam. Dan ini dia, kepingan surga yang jatuh ke bumi Pasundan. Apalagi kalau bukan alun-alun Surya Kencana yang luar biasa indah. Oh ya kawan, sebenarnya video ini sih aku buat karena sayang banget ada footage yang disia-siakan. Jadi walaupun sedikit, seenggaknya video yang aku buat mungkin bisa jadi kenangan ataupun bisa menjadi sedikit informasi buat kalian yang pengen melakukan pendakian ke Gunung Gede. Soalnya waktu kami melakukan pendakian rasanya gak ada niat sama sekali nih buat mendokumentasikannya di YouTube. Jadi makanya video ini dibuat ala kadarnya, tapi semoga bisa bermanfaat ya. Oke deh, lanjut. Dari pos alun-alun Surya Kencana Timur kami menuju ke pos alun-alun Surya Kencana Barat karena di sini trek yang paling dekat dengan puncak dan juga banyaknya pendaki yang mendirikan tenda di sini. Kalau bisa dibilang ya inilah area camping sebelum menuju ke puncak. Singkat cerita, kami bermalam dan pada keesokan paginya melanjutkan perjalanan yaitu menuju ke puncak walaupun saat subuh kondisi masih diguyur hujan. Dari pos alun-alun Barat kami menuju puncak menempuh perjalanan kurang lebih selama 40 menit. Dan ini dia puncak Gunung Gede. Wah, rame banget gak tuh? Asli sih, rame banget. Tapi ya mau gimana lagi, namanya naik gunung pas weekend. Terus gunung ini ya emang terkenal dengan rame, ya udahlah nikmatin aja. Tapi sebenarnya kalau rame gini tuh ada plus minusnya juga sih. Salah satunya yaitu jalur terbuka dengan jelas, dan buat kalian yang para pemula pastinya nggak usah takut lagi tuh buat kesasar ke gunung. Tinggal ikutin aja orang-orang yang melakukan pendakian naik ataupun turun. Nah, di alun-alun Barat
barat ini juga ada sumber mata air yang bisa kalian manfaatkan untuk memasak ataupun bikin kopi. Dan perjalanan pun berakhir sampai di sini. Kami melakukan perjalanan pulang. Terima kasih kawan sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. It's me Rudy Najar. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Only crave for solid ground.